Penyakitnya kambuh lagi, padahal 3 match terakhir nggak begini. Sekarang begini lagi. Penyakit kalau udah unggul langsung mode santai. Rico Simanjuntak kebiasaan lagi mau menyerang malah berhenti muter-muter lihat-lihat teman ke belakang, padahal di depannya sudah ruang terbuka. Tim dengan dana terbatas cukup lumayanlah ada di papan tengah. Putaran kedua kalau bisa sih cari gelandang yang bagus dan striker buat duet dengan Gustavo agar target 4 besar bisa tercapai. Berikut ini sebab sehingga Persija Jakarta keok lawan Persebaya Surabaya di pekan ke-11 Liga 1 2024-2025. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena sendiri yang bongkar penyebab itu. Tim berjulukan macam Kemayoran itu keok lawan Persebaya Surabaya di Liga 1. Gol Gustavo Almeida ex penyerang Arema FC pun sia-sia karena tak mampu hindarkan Persija Jakarta dari kekalahan atas Persebaya Surabaya di Liga 1. Untuk diketahui, duel Persebaya Persija di Liga 1 dihelat pada Jumat 22 November 2024 kemarin. Laga Persebaya versus Persija di Liga 1 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo atau markas Bang Ijo. Kick off Persebaya versus Persija di Liga 1 dimulai 15.30 waktu Indonesia Barat. Ribuan bonek pendukung setia Bajul Ijo saksikan duel Persebaya versus Persija di Liga 1. Dalam Liga Persebaya versus Persija di Liga 1, Macan Kemayoran julukan tim tamu sebenarnya unggul lebih dulu adalah Gustavo Almeida ex penyerang Arema FC yang bikin Persija Jakarta leading sementara 1-0 atas Persebaya Surabaya. Gol Gustavo Almeida ex penyerang Arema itu dicetak lewat sepakan penalti usai dirinya dijatuhkan di kotak penalti. Namun ternyata Persebaya sukses lakukan epic comeback lawan Persija di Liga 1. Gol dari Flavio Silva dan Muhammad Rashid bawa Persebaya berbalik unggul 2-1 atas Persija di Liga 1. Skor 2-1 itu ternyata jadi skor akhir duel super big match Persibaya versus Persija. Pasca duel Persebaya versus Persija, pelatih Macan Kemayoran yakni Carlos Pena buka suara. Coach Carlos Pena bongkar sebab Persija keok lawan Persebaya. Pertandingan berjalan bagus dari kedua tim. Pada babak pertama kami sangat mendominasi permainan bahkan sempat mencetak gol. Namun pada babak kedua Persebaya bermain lebih menekan dan kami kebobolan pertama dan terlalu cepat dengan kebobolan kedua, kata Carlos Pena. Kami memang kebobolan cepat 2 gol, tapi saya tidak merasa itu karena hilangnya fokus pemain. Mereka hanya tidak bisa membuang bola dengan baik. Akhirnya Persebaya bisa mencetak gol, tutur Carlos Pena lagi. Kini Persija tetap mengoleksi 18 poin dan 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Saat ini Persija berada di posisi ke-6 klasemen Liga 1 dengan 18 poin. Sementara Persebaya kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan 24 poin. Berikut komentar pendukung Persija Jakarta setelah kalah 2-1 atas Persebaya di kandang Persebaya sendiri. Penyakitnya kambuh lagi, padahal 3 match terakhir nggak begini. Sekarang begini lagi. Penyakit kalau udah unggul langsung mode santai. Rico Simanjuntak kebiasaan lagi mau menyerang malah berhenti muter-muter lihat-lihat teman ke belakang, padahal di depannya sudah ruang terbuka. Tim dengan dana terbatas cukup lumayanlah ada di papan tengah. Putaran kedua kalau bisa sih cari gelandang yang bagus dan striker buat duet dengan Gustavo agar target 4 besar bisa tercapai. Kebanyakan main ball position di arah pertahanan padahal baru unggul 1, tapi main oper-operan di area pertahanan ya auto di press lah orang lawannya lagi ketinggalan. Pasti bakal nambah semangatnya. Apa susahnya main terbuka, serang langsung ke depan kayak tadi pas udah ketinggalan langsung main serang kayak gitu, pasti bakal nambah gol. Pertahanan terbaik yaitu menyerang, bukan kucing-kucingan di daerah sendiri. Kenapa Witan Abimanyu dimainkan di
akhir babak kedua, padahal Witan mainnya bagus juga. Memang kalah urusan belakang, yang penting silaturahmi terjaga. Memang bagus away ada penonton karena menambah ekonomi yang kita kunjungi. Yuk bangkit. Rio Pami harus dicadangin dulu nggak sih? Coba cari pemain posisi dia kalau emang Pena nggak berani mainin pemain mudanya lagi. Minim kreativitas cuy. Sudah, jangan berharap lagi untung Persija nggak di zona degradasi, itu sudah setelan pabriknya. Ya udah, mau gimana lagi, next lawan Kediri kita harus menang selayaknya macan menerkam lawan. Tolong next ya, jangan berikan ruang bebas kepada lawan buat syuting atau kasih umpan closing. Udah itu aja, kalau itu dijaga gua jamin bakal kokoh saat bertahan. Kalau terlalu terpaku sama bola, tidak lihat lawan yang tanpa penjagaan, begitu bola dikasih lawan tanpa dijaga, ya udah habis. Giliran Persija kalah selalu mencari kesalahan. Coba giliran menang sanjung-sanjung 3 hari 3 malam, nggak henti-henti. Udah dikasih P masih aja kalah, emang serendah itu kalian. Kudela wajib diganti sih, performanya mulai kurang, staminanya juga mulai kurang bagus buat lawan 1-1. Kapannya Persija bisa nyalip Persib di papan klasemen? Merupakan hasil pertandingan perdamaian Bonjak harus tetap dilestarikan. Sudah aku bilang jangan melawan Persebaya sekarang, kamu merasakan akibatnya. Sudah saatnya regenerasi pemain-pemain yang udah tua, harus ada penggantinya yang jauh lebih muda. Eranya Rico, Simic, Kudi sudah habis, ganti dengan pemain muda. Pedro di bule nyasar, mendingan dibuang aja. Cari lagi wingback kanan kiri yang berkualitas, nggak jauh beda dengan pemain inti. Kacau ini di Pena, tujuannya apa sih? Bego banget ya. Kalau si Pirja digantiin sama si Rico, harusnya Hanif Rico masuk bagian striker kiri atau kanan. Kacau sih Pena, juga mainin si Simic di mainin pool. Jika Ramon Guain jadi starter, Persija nggak pernah kalah. Ini mah lawan papan atas bukan MU. Andri Tani kiper bapuk, dapat bola malah rebahan di lapangan. Giliran kalah cepat banget ambil bolanya. Udah saatnya out Andri Tani, kiper banyak gaya, banyak rebahan, enggak gesit. Mainin Hanif di posisi Kudela kayak pertandingan sebelumnya dan seperti babak kedua. Dan jangan lupa di era tadi sebelumnya Witan di lawan dia sangat epic duet sama Rio. Sekarang malah jadi bergantian gini mainnya. Dibilang pemain gak bagus-bagus banget, isinya pemainnya lumayan bagus semua. Emang dasar pelatih menjas. Persija dapat pelatih bagus dibuang, padahal simple loh. Sediakan aja apa yang mau oleh pelatih kemarin. Yakin juara tahun ini. Lu acak-acak tim lu sendiri, maunya apa sih? Gak pantas main di Liga 1, turun aja ke Liga 2 lu luar. Nggak jelas Carlos Pena, kalau nggak tahu pemain porsinya di mana tanya BP. Jangan main asal, masukin aja, jadi nggak jelas mainnya. Gue suka sama strategi Pena, kalau udah unggul pasti bertahan dan nggak enak kalau ditonton gitu terus menonton, padahal sebelum gol terjadi permainan bagus banget, counter to counter dan enak dipandang, sangat disayangkan waktu masih banyak di babak kedua baru dimulai udah bertahan parkir pesawat. Anak zamannya Thomas Doll walaupun udah unggul tetap konsisten dalam hal menyerang. Penyakit keulang lagi, unggul langsung bertahan, pergantian pemain yang gak sesuai, blunder pergantian pemain kocak, ada Witan malah mainin Rico. Jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya cuman mau lihat Persebaya menang. Hati-hati balik ke Jakarta, Jack. Tutor ngalahin Persebaya ada di King Persib. Kok ada kepikiran ganti Pirja sama Rico, padahal udah jelas-jelas dia kelihatan capek dan sering melakukan kesalahan itu Rio Matsumura. Kalau Pirja mau diganti ya kenapa enggak diganti sama Hanif atau enggak Hansa Moyama? Nah, Rio bisa diganti dengan Witan atau Hanan. Karena saat ini masih ada Pirja, ada sektor yang ditempatin oleh Pirja selalu digempur. Ini malah Pirja ditarik, ya makin jadi digempurnya lah, aneh bener, kocak lah.
Yuk tetap semangat untuk Persija, pasti bisa raih kemenangan di pertandingan berikutnya. Gregetan timbang diganti pemain aja masih nunggu. Padahal baru babak kedua dan baru unggul 1-2, malahan parkir bus dan akhirnya kejebolan 2 gol di babak kedua. Bertahan terus sampai kalah, dan dibilang bertahan bukan budaya Jakarta. Harusnya yang masuk itu Witan, Simic ganti Simic, Raka ganti Pirja, Rio diganti wingback kiri, sama Roman ganti Hanif. Yang kecewa silahkan menepi, yang setia tetaplah berdiri. Mainin Rico buat apa? Iya, buat kalah. Respect untuk Jackmania yang sudah tertib, dipegang pena Persija kalah sama Persebaya. Bisa-bisanya masukin Rio di posisi Pirja pena. Pirja lagi on fire malah ditarik. Ada Hanif, Witan, malah Rico yang dimainin di kiri.